Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya hari ini ingin menyampaikan kuliah dalam arti tambahan kuliah yang minggu kemarin saya ada berhalangan untuk mengisi kuliah. Nah, rekaman video ini nanti bisa para mahasiswa-mahasiswi untuk mempergunakannya untuk nanti menjawab nilai UTS, soal UTS yang hari ini nanti akan dibagikan. Jadi nanti menjawab soalnya nanti studi kasus ya, itu dijawab dengan tidak secara literal atau secara teori saja, namun nanti dijawab dengan nalar ya, pemahaman. Begitu juga bagaimana bisa para mahasiswa-mahasiswi untuk memahami mata pelajaran kewarganegaraan ini. Nah, di situ nanti jawaban soal itu harus dalam pemahaman yang begitu dalam ya, untuk menjawab soal-soal yang nanti akan saya berikan tepat pada jam kuliah. Baik, para mahasiswa-mahasiswa yang saya banggakan, dalam beberapa minggu yang lalu tentunya kita sudah saya sampaikan, tapi ini saya mempercepat saja tentang slide ya. Saya akan menjelaskan slide yang di mata kuliah kewarganegaraan ini untuk diingat-ingat kembali nanti untuk bisa dijawab. Nah, mahasiswa-mahasiswa yang saya banggakan, jadi bagaimana sih definisi kewarganegaraan itu? Nah, ini adalah kunci sebenarnya. Jadi bagaimana definisi kewarganegaraan, bagaimana teori kewarganegaraan, bagaimana aplikasi praktisnya warga negara itu di dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Nah, kewarganegaraan itu, kalau kita berbicara tentang kewarganegaraan itu adalah status legal ya, yang resmi, yang di dalam teori awalnya adalah kontrak sosial. Jadi ketika negara dan warga masyarakat ya, warga negara itu sudah membentuk satu kontrak sosial, disitulah terciptanya sebuah negara. Jadi negara itu harus ada wilayah dan juga masyarakatnya, rakyatnya. Nah, rakyat itu yang dinamakan warga negara. Nah, oleh karena itu di dalam ketika dibentuk sudah dalam sebuah negara itu, maka di situ tercipta adanya hak dan kewajiban warga negara. Nah, hak dan kewajiban negara ini sudah diatur oleh negara, yaitu kalau kita kenal di dalam kebijakan-kebijakan atau aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh negara. Nah, negara dalam hal ini dalam pelaksanaannya adalah pemerintah. Nah, jadi di situ secara umum bahwa ketika kita mempelajari kewarganegaraan, tentunya yang kita pelajari adalah hak dan kewajiban. Nah, bagaimana teori kewarganegaraan itu? Nah, teori kenegaraan itu tentunya akan mempelajari bagaimana hubungan antara negara dengan warga negara tentunya. Jadi bagaimana warga negara harus bersikap, yaitu seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa bagaimana warga negara bersikap, dia mengetahui tentang hak dan kewajibannya. Nah, namun demikian teori kewarganegaraan ini tentunya tidak bersifat statis ya, ini dinamis, tergantung bagaimana situasi sosial ya, perubahan sosial dan dunia politik dunia. Nah, kalau dulu itu saya contohkan saja. Nah, dulu di dalam warga negara tentunya dalam pengurusannya yang sangat konvensional, umpama di dalam pemberitahuan tentang hak dan kewajiban ya kepada masyarakat sebagai unsur untuk akuntabilitas publik atau transparansi yang diberikan kepada warga negara, dikumpulkan dalam suatu tempat dan berbicara. Nah, mungkin kalau sekarang sudah ada namanya media massa ya,
baik itu koran, baik itu apa itu, baik itu juga media elektronik gitu ya. Nah ini inilah media-media yang bisa untuk mensosialisasikan bagaimana hak dan kewajiban warga negara itu. Nah, aplikasi praktisnya bagaimana? Implementasinya bagaimana? Aktualisasinya bagaimana? Nah, ini di dalam konsep kewarganegaraan kehidupan sehari-hari tentunya penerapan ini mencakup partisipasi ya, aktivitas sosialnya. Di sini sebenarnya kuncinya dari kewarganegaraan. Jadi ketika kita berbicara tentang kewarganegaraan, itulah yang dinamakan bagaimana warga negara bisa berpartisipasi aktif di dalam penyelenggaraan negara ini. Nah, tentunya teman-teman mahasiswa-mahasiswa yang saya banggakan, ada sejarah konsep kewarganegaraan yang kita juga sudah mengenal bahwa konsep kewarganegaraan itu ada di Yunani kuno. Nah, yang konsep politis ya, itu warga negara ya, citizen ya, sama itu muncul di negara-negara Athena. Jadi di dalam negara Athena itu dulu masyarakat itu tumbuh hanya sendiri-sendiri. Namun dengan perkembangan zaman, adanya keinginan bagaimana masyarakat yang tadinya kecil itu sudah banyak itu membentuk satu kesepakatan bersama yang namanya kontrak sosial. Nah, kontrak sosial itulah membangun sebuah negara itu. Nah, membangun sebuah negara tentunya ada dialog ya antara masyarakat untuk membentuk negara itu, siapa nanti yang memimpin negara yang mengatur ini untuk bisa melayani masyarakatnya. Maka di situ muncullah istilah yang namanya negara dan warga negara. Jadi negara itu adalah yang diangkat oleh warga negara untuk bisa mengatur negara ini. Nah, di dalam sebuah negara itulah dikuasai, adanya nilai kekuasaan di situ. Nah, masyarakat bagaimana? Masyarakat inilah yang sudah menyerahkan kedaulatannya. Sebenarnya rakyat yang punya kedaulatan, menyerahkan kedaulatannya kepada negara untuk negara mengatur. Nah, itulah yang dinamakan negara, ada keluarga negaraan. Nah, dalam perkembangan zamannya juga ada Romawi kuno. Nah, ini berkembang, jadi tadinya hanya mengatur warga negara untuk di dalam sebuah warga negara itu. Nah, di sini sudah di dalam Roma kuno ini sudah ada yang namanya perlindungan hukum, politik gitu ya. Nah, ini sudah mempunyai satu kekuatan yang untuk bagaimana pondasi penting bagi praktek kewarganegaraan modern. Nah, setelah itu juga maju lagi ke depan adalah abad pencerahan ya. Bagaimana teori-teori dari Rousseau dan John Locke ya memperluas konsep itu. Jadi itu ada yang saya sampaikan tadi, itu ada idenya kontrak sosial ya sebagai dasar, sebagai hubungan warga negara dengan negara itu. Nah, di dalam era modern berkembang adanya kesetaraan dan partisipasi yang lebih luas. Jadi, nah itu yang saya sampaikan tadi, bahwa di dalam konsep kewarganegaraan, teori kewarganegaraan ada mengikuti perkembangan zaman dan perubahan-perubahan yang mengatur tentang bagaimana hak dan kewajiban kewarganegaraan itu bisa dipenuhi di dalam pembentukan sebuah negara itu. Nah, tentunya juga teori-teori kewarganegaraan kita mengenal adanya teori liberalisme, republikanisme, dan komunitarianisme. Nah, tentunya ini semua adalah paham ya. Paham yang menekankan kalau di dalam liberalisme itu ada kebebasan individu, hak-hak sipil sebagai pelindung hak dasar. Jadi dia mengutamakan ketika orang nanti di dalam konsep pemerintahan itu menganut paham liberalisme. Itu kebebasan individu sangat kuat sekali. Nah, berbeda dengan republikanisme. Jadi fokus
dalam republikanisme ini fokusnya ada partisipasi politik aktif warga negara. Karena warga negara memiliki kewajiban ya. Jadi nah ini contohnya di negara kita. Di negara kita itu republikan itu adalah suara rakyat. Jadi kedaulatan rakyat. Nah, ini sangat dalam republikanisme itu suara rakyat menjadi dasar untuk bagaimana kewarganegaraan, sistem kewarganegaraan itu. Nah, ada juga yang namanya komunitarisme ini. Ini komunitarisme itu menekankan pentingnya komunitas, nilai-nilai bersama ya. Nah, ini yang bisa kita lihat kalau di dalam negara-negara komunisme. Nah, komunisme itu kesetaraan ya. Jadi menganggap bahwa semua orang itu sama gitu ya. Jadi negara pun tidak berhak mencampuri urusan-urusan yang tidak ada istilahnya dia lebih mengatur kepada komunitas yang orang besar, satu komunitas masyarakat ini gitu. Nah, itu dalam konsep. Jadi di dalam kewarganegaraan itu juga harus kita lihat bagaimana konsep sebuah negaranya. Kesepakatannya itu seperti apa yang diambil. Nah, teori kewarganegaraan liberal itu tadi yang saya sampaikan. Nah, ini Anda bisa pelajari lebih jauh tentang bagaimana tentang liberalisme itu, tokoh pemikirnya, bagaimana implementasi ya. Karena di dalam konteks liberal itu yang saya sampaikan tadi bahwa sistem hukum itu menjamin kebebasan untuk bersuara. Jadi hak pribadi, ekonomi pasar juga bebas diberikan sebebas-bebasnya. Nah, bagaimana republikan gitu ya, dalam esensi teorinya seperti apa? Nah, bagaimana aplikasi modern? Nah, juga bagaimana komunitarian dalam perspektif komunitas ya. Nah, tokoh pentingnya di sini. Anda bisa pelajari lebih jauh lagi dan dibuka beberapa literatur yang mengacu untuk dalam keterkaitannya tentang masalah kewarganegaraan. Nah, adapun asas kewarganegaraan yang sering kita digaung-gaungkan, yang sering kita dengar gitu ya, bahwa itu adalah ius sanguinis ya. Ius sanguinis ini adalah keluarga berdasarkan keturunan anak darah. Jadi ketika dia dinyatakan warga negara, di situ adalah itu berdasarkan keturunan atau darah. Ada juga namanya ius soli. Nah, ius soli itu keluarga berdasarkan tempat kelahiran, di mana Anda lahir. Jadi ketika Anda dapat KTP gitu, KTP-nya di mana? Oh, itu berdasarkan kelahiran. Nah, ada juga Anda dikakui sebagai warga negara Indonesia, Anda akan mendapatkan hak warga negaraan apabila Anda ada keturunan darah dari salah satu keluarga. Itu sudah bisa didapatkan keturunan darah. Atau dua-duanya memang orang Indonesia, tinggal di luar negeri, tapi itu mempunyai KTP warga negara Indonesia gitu ya. Nah, ini bisa kita lihat negara-negara mana yang menerapkan. Nah, adapun asas kewarganegaraan di Indonesia, asas kewarganegaraan tunggal ya, asas kewarganegaraan ganda terbatas, begitu juga undang-undang nomor. Nah, ini diatur semua ya. Jadi teman-teman mahasiswa-mahasiswi perlu mempelajari ini lebih dalam lagi dengan membaca beberapa literatur. Ini saya akan menyampaikan garis besarnya saja. Jadi asas kewarganegaraan tunggal itu ya bagaimana seseorang hanya memiliki satu kewarganegaraan. Nah, ini mendasari sebagian besar peraturan kewarganegaraan Indonesia sejak kemerdekaan. Begitu juga asas kewarganegaraan ganda. Anak-anak, jadi dia kalau sebelum dia dilahirkan gitu ya, khusus anak-anak usia 18 tahun, belum 18 tahun, itu masih bisa memilih salah satu kewarganegaraan ya. Jadi harus dia bisa tinggal dimanapun belum bisa dipermanenkan kewarganegaraan. Tapi setelah 18 tahun dia harus memilih kewarganegaraan mana. Umpama bapaknya itu Jerman ya, ibunya Indonesia, dia bisa memilih apakah saya Indonesia atau di Jerman ya, karena itu bagian dari sebuah aturan yang sudah ditentukan. Begitu juga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Nah, ini juga memperkuat perlindungan WNI. Ya, itu umpama seperti perempuan yang menikah dengan WNA
tidak lagi kehilangan kewarganegaraan secara otomatis. Jadi umpama dia menikah dengan warga negara asing, dibawa ke Amerika, tidak secara otomatis dia hilang kewarganegaraan, tidak, dia tetap menjadi kewarganegaraan Indonesia. Nah, ini teori-teorinya bagaimana menurut Brian Estoner ya, isi kewarganegaraan itu dia bilang yang seperti saya sampaikan tadi, bagaimana hak dan kewajiban resmi warga negara, yaitu dengan perlindungan hukumnya itu. Nah, tipe kewarganegaraannya berkaitan dengan distribusi kekuasaan dalam masyarakat, menyangkut masalah kesetaraan akses terhadap hak warga negara. Nah, bagaimana dimensi kewarganegaraan ya? Jadi kondisi kewarganegaraan, penata kewarganegaraan. Nah, hak-hak warga negara itu apa saja? Nah, ini yang saya bilang tadi, bahwa ada hak sosial ekonomi, yaitu kita berhak mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Begitu juga hak politiknya, memilih, dipilih, dan partisipasi politik. Begitu juga ada hak sipilnya, kebebasan berpendapat, beragama, maupun kesetaraan sosial. Nah, selain daripada hak-hak warga negara, tentunya ada kewajiban warga negara. Nah, ini kewajiban inilah untuk bagaimana menghidupi negara, bagaimana negara ini bisa jalan itu dengan program, dengan dana yang harus mendanai program-program kegiatan ini. Kalau tidak, ya nggak bisa negara itu bisa, karena negara itu tidak mencari uang ya, tapi dia mengumpulkan untuk bagaimana dia mengelola negara ini sesuai dengan keinginan kontrak ya, kontrak sosial yang sudah diberikan. Negara harus menjamin itu, harus memberikan uangnya. Maka oleh karena itu dengan pajak dan sebagainya. Nah, di dalam kewajiban warga negara ada kepatuhan hukum, ada partisipasi bernegara, ada kewajiban fiskal. Ini saya sampaikan ini untuk bagaimana anggaran-anggaran bisa dibayar oleh warga negara untuk membiayai pengeluaran negara ya. Begitu juga adanya namanya kewajiban bela negara. Nah, ini mempertahankan negara itu bukan hanya tentara, TNI, Polri, tapi seluruh warga negara itu mempunyai kewajiban untuk membela negaranya suatu saat negara ini diserang oleh negara-negara lain yang ingin menyerang Indonesia. Itu seluruh rakyat Indonesia mengangkat senjata untuk berperang di sana. Nah, begitu juga kewarganegaraan dalam konteks Indonesia. Bagaimana warga negara dalam konteks Indonesia? Kita mempunyai ideologi negara, yaitu Pancasila. Nah, Pancasila ini yang kita punyai adalah dasar negara sebagai pandangan hidup sebagai warga negara. Bagaimana negara itu berhubungan antara satu negara, warga negara satu dengan warga negara yang lain. Bagaimana hubungan antara warga negara dengan itu diatur di dalam dasar negara kita. Pancasila itu mengatur, yaitu warga negara. Sebagai contoh, warga negara harus percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, harus juga kemanusiaan ya, mempunyai nilai kemanusiaan ya, sebagai manusia ya, menjadi warga. Begitu juga di dalam warga negara harus ada nilai persatuan yang harus kita galang sama-sama untuk bagaimana mempersatukan bangsa Indonesia yang sudah kita sepakati di dalam kemerdekaan ya, 17 Agustus 1945. Begitu juga bagaimana kerakyatannya, bagaimana musyawarahnya, bagaimana ketika rakyat ingin mengangkat seorang pemimpin ya, yang memandatkan untuk pemimpin itu dalam sebuah negara itu adanya musyawarah ya. Musyawarah itu kalau di dalam konteks sekarang kita ada di Indonesia itu adalah pemilu biasanya. Nah, itulah langkah-langkah dasar ketika kita memahami negara dan warga negara. Begitu juga dalam menciptakan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Nah, bagaimana di dalam undang-undang Pancasila itu sebagai dasar negara, yaitu pandangan hidup bangsa. Nah, tapi yang mengatur lebih jelas adalah Undang-Undang Dasar 1945, yang mana itu mengatur, ada khusus mengatur untuk warga negara, ada juga tentang HAM, ada juga tentang kewajiban-kewajiban yang ada di sana.
Nah, bagaimana pendidikan kewarganegaraan? Teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, nah, membentuk warga negara yang cerdas dan baik, yaitu menanamkan pemahaman tentang hak dan kewajiban. Jadi pemahamannya sebagai warga negara menjadi hak dan kewajiban ini harus dipahami secara utuh. Gitu ya, tidak bisa secara parsial, sendiri. Umpama kemanusiaan sendiri berbeda dengan ketuhanan, nggak bisa. Jadi warga negara memahami tentang landasan negara kita itu secara utuh, begitu. Nah, begitu juga bagaimana keterampilan dalam mengaktualisasikan nilai Pancasila itu. Nah, kita warga negara harus berpikir kritis. Kita bisa punya berpartisipasi di dalam apapun yang diberikan oleh negara kepada masyarakat. Untuk berpartisipasi itu harus dalam arti dijalankan oleh masyarakat itu dengan cara partisipasi baik politik, ekonomi maupun budayanya, semua di situ jalan. Nah, bagaimana komponen sikapnya? Nah, di dalam komponen sikap ini pembentukan karakter sebenarnya. Mengapa pembentukan karakter? Karena di situ ada tanggung jawab sosial, ada etikanya di situ. Nah, ketika yang dinamakan karakter itu adalah bagaimana nation building, ya, bagaimana membangun negara, bagaimana warga negara karakter buildingnya itu, nah, membangun sebuah karakter yang berakhlak, ya. Nah, bagaimana dengan civil knowledge-nya, yaitu pengetahuan konseptualnya, yaitu pemahaman tentang demokrasi, HAM, dan konstitusi. Nah, kalau faktualnya tentang struktur pemerintahan, jadi warga negara harus paham tentang bagaimana struktur pemerintahan ini, pemerintahan dibentuk, strukturnya seperti apa. Nah, mengapa demikian? Ya, harus kita pahami biar lebih jelas. Karena struktur pemerintahan itulah yang bisa ketika kita meminta pelayanan kepada pemerintah. Nah, hak-hak kita itu harus kita paham dalam struktur pemerintahan itu. Nah, juga bagaimana pengetahuan prosedural, mekanisme partisipasi dalam politik itu kan ada aturan. Nah, aturan itulah prosedur SOP-nya itu harus kita pahami. Lembaga-lembaga mana yang membuat, begitu juga di dalam hak pembangunan, ya. Hak pembangunan itu tidak terlepas dari partisipasi masyarakat. Pemerintah itu kalau dibandingkan dengan masyarakat, ya, warganya itu kan jelas sangat terbatas sekali. Ya, terbatasnya adalah sumber daya manusianya itu tidak bisa dibiayai oleh masyarakat secara luas gitu, secara utuh gitu. Karena banyaknya masyarakat Indonesia dan juga hanya sekian persen masyarakat yang melayani itu. Nah, begitu juga bagaimana keterampilan warga negara. Ya, keterampilan itu bisa keterampilan intelektual, keterampilan partisipasi, keterampilan komunikasi. Nah, keterampilan intelektual itu tentunya masyarakat diharapkan untuk bisa berpikir secara jernih, ya, isu-isu yang ada di masyarakat gitu, ya, itu bisa berpikir, bisa memahami tentang aturan yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Nah, jadi jangan sampai nanti kita bertentangan, melanggar aturan itu. Kita pada dasarnya ingin berpartisipasi, tapi partisipasinya di luar aturan yang diberikan oleh pemerintah. Nah, di sini juga ada keterampilan partisipasi. Partisipasi ini bagaimana antara satu warga dengan warga lain itu bisa berkomunikasi, bernegosiasi gitu, ya, kompromi gitu. Apakah itu dia ingin membangun koalisi, bekerja sama dan sebagainya. Nah, itu adalah keterampilan partisipasi yang harus diberikan kepada masyarakat. Nah, begitu juga keterampilan komunikasi tadi. Nah, civil disposition, ya, itu bagaimana menciptakan karakter privat. Jadi tanggung jawab, disiplin, penghargaan, harkat martabat, kejujuran, integritas. Nah, ini harus dimiliki karena inilah yang dinamakan namanya karakter, ya, karakter building itu tadi, pembentukan karakter itu tadi. Nah, pembentukan karakter inilah yang menjadikan bahwa ini tuntutan sekarang, banyak isu-isu yang menuntut tentang etika moral, ya, baik para pejabat maupun kita sebagai warga negara banyak melakukan
pelanggaran-pelanggaran tentang aturan-aturan yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Nah, bagaimana karakter publik itu? Jadi di situ ada kesopanan, penghormatan, ketaatan pada hukum, pemikiran kritis, dan begitu juga ada komitmen pada kesetaraan. Nah, bagaimana aplikasi kewarganegaraan itu saya sampaikan tadi ada partisipasi politik. Partisipasi politik dalam konteks demokrasi, pemilu, pengawasan, partai politik, kampanye, advokasi dan sebagainya. Nah, ini adalah SOP-nya pemerintah ya, aturan pemerintah yang mengatur itu yang harus diikuti oleh rakyatnya. Kalau tidak nanti rakyatnya tidak paham, nah akhirnya partisipasi politiknya pun rendah gitu. Nah, bagaimana aplikasi kewarganegaraan dalam aktivitas sosial? Nah, ini kita bisa bergerak. Kita sebagai warga negara tidak melulu harus menunggu pada pemerintah. Apabila kita mempunyai jaringan yang kuat, tentunya kita akan memberikan gerakan lingkungan ya, baik itu ketika ada di mana di suatu daerah itu umpama mereka punya anggaran yang besar gitu ya, bisa kampanye penghijauan, dia turunkan tuh orang dengan dana yang efisien ya, efektif gitu, menjangkau memberikan apakah bantuan ataupun apa hibah dan sebagainya, tapi dampak impactnya tinggi gitu ya. Nah, itu sederhana memang seperti ini kita lihat nih gerakan lingkungan gitu ya, penghijauan, pembersihan, nah, kegiatan amal itu untuk korban bencana gitu ya, distribusi makanan bagi masyarakat. Nah, ini partisipasi masyarakat secara umum ya, kita lihat di dalam warga negara ya, aktivitas. Begitu juga advokasi hak untuk kelompok marginal, ada perlindungan hukum gitu ya. Jadi sekarang pun muncul kesetaraan dan inklusi dalam kebijakan publik. Nah, bagaimana aplikasi pelestarian lingkungan? Nah, di sini kita bisa bagaimana, nah, kemandirian pangan. Sekarang program pemerintah itu adalah bagian hak warga negara untuk bisa bagaimana berpartisipasi politik di pemerintahan gitu ya. Jadi kalau kita lihat makan gratis ini dan sebagainya, ini usaha pemerintah ya. Nanti bagaimana anggarannya kan akan diatur oleh Kementerian Keuangan ya. Jadi percaya saja bahwa kita Kementerian Keuangan mengatur anggaran itu istilahnya itu istilahnya itu adanya sebuah regulasi yang mengatur bahwa pemerintah itu tidak semena-mena mengeluarkan anggaran, tidak semena-mena berutang, tidak semena-mena mencapai tujuan tanpa ada SOP-nya dan sebagainya gitu. Nah, walaupun satu sisi kebijakan pemerintah itu tidak menjadi sebuah keputusan kayak dogma kayak gitu ya. Itu memang keputusan yang istilahnya itu keputusan yang dibuat yang ada etikat baik dari pemerintah terhadap masyarakat, pelayanan masyarakatnya gitu. Nah, dalam keberagaman toleransi ya, kita lihat nanti itu ada dialog antar iman ya, pemeluk agama berbeda. Nah, ini toleransi dan keberagaman yang harus kita lihat, bagaimana perayaan keragaman keberagaman itu dan pendidikan multikultural ya, yaitu kurikulum mengenalkan nilai-nilai budaya, program pertukaran. Nah, di sini harus dipahami ya para mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan. Jadi bagaimana tentang toleransi beragama itu yang harus kita pegang teguh. Nah, ada yang lebih menarik lagi, yaitu bagaimana tantangan kewarganegaraan di era digital. Nah, di era digital ini tentunya banyak pengaruh-pengaruh yang masuk. Nah, di sini dibutuhkan satu pemahaman ya, hak dan tanggung jawab dalam berinteraksi secara online. Jadi kita bagaimana mengkritik, bagaimana memberikan masukan kepada pemerintah, bagaimana daerah-daerah lain yang kecil, nah itu masih harus tunduk kepada pemerintah di dalam cara mengatur hubungan antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Sebagai contoh adalah umpama kita tidak bisa bersikap masa bodoh diri kita sendiri, umpama
ada apa itu, ada sungai, dibangun rumahnya dan sebagainya tanpa izin dan sebagainya. Nah, itu tidak boleh. Itu bagian dari sebuah pelarangan kepada masyarakat yang mana kepentingan pribadi dia mengganggu kepentingan orang secara umum. Nah, begitu juga di dalam era digital ini kita juga harus ada privasi data kita, literasi media. Nah, privasi data ini kan sebenarnya adalah hak kita, minta dilindungi. Negara jangan sampai bocor terhadap hak-hak data yang bisa digunakan, disalahgunakan oleh oknum di situ. Nah, bagaimana demokrasi kewarganegaraan? Kewarganegaraan global yaitu kesadaran bagi sebagian ya sebagai bagian dari komunitas dunia. Jadi ada isu-isu ya tentang global, isu global seperti perubahan iklim. Nah, kewarganegaraan transnasional yaitu yang melampaui batas negara ya. Hubungan diaspora dengan komunitas internasional. Jadi transnasional itu antar negara. Nah, ini kewarganegaraan. Ini yang biasanya ada para diaspora yang sudah menetap entah di Amerika, di negara-negara lain itu. Nah, ini yang menjadi sebuah identitas yang harus bisa menjadi, apakah itu bisa kita manfaatkan dengan baik atau seperti apa. Nah, ini perlu komunikasi yang lebih harmonis. Begitu juga isu-isu kontemporer ya, kewarganegaraan itu ya, isunya umpama migrasi, implikasinya perubahan demografi budaya, tantangannya integritas dan penerimaan sosial. Pengungsi, umpama pelindungan kemanusiaan, kapasitas dan keamanan. Ini kan juga harus kita jaga, jangan sampai nanti kita melakukan pelindungan manusia gitu, kapasitas terjamin, kapasitas dan keamanan tidak terjamin. Nah, ini juga akan memberikan dampak yang negatif ya itu. Selanjutnya adalah bagaimana kewarganegaraan identitas nasional. Nah, ini dari sisi bahasa, sejarah bersama, simbol nasional, tradisi budaya dan nilai bersama ya. Teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, ini kalau kita berbicara tentang evaluasi kualitas kewarganegaraan, di situ ada bagaimana kita bisa melihat partisipasi pemilunya, kesukaannya, kesadaran hukumnya, toleransi. Nah, ini akan bisa menjadi lokus nanti untuk bagaimana bisa penelitian kita ataupun eksperimen kita ya, eksperimen kita terhadap kewarganegaraan yang ada di negara kita. Jadi untuk mencari nilai-nilai kebaikan sebenarnya. Jadi kalau untuk mencari keuangan, anggaran itu harus kita kesampingkan dulu, karena kewarganegaraan itu bagian dari sebuah komunitas yang besar gitu ya, yang harus kita lindungi sama-sama. Nah, masa depan kewarganegaraan itu ada tantangannya, yaitu kewarganegaraan digital, kewarganegaraan fleksibel, kewarganegaraan berkelanjutan, dan kewarganegaraan inklusif. Ya, inklusif itu menyendiri gitu ya. Ya, yang marginal itu semakin luas, jadi akses terhadap negara akan ditingkatkan gitu. Jadi kelompok-kelompok yang kewarganegaraan inklusi itu hanya bagian-bagian kecil saja. Nah, inilah yang harus ditingkatkan. Nah, terakhir adalah bagaimana menjadi warga negara yang aktif ya. Di dalam kewarganegaraan itu bagaimana kita harus bisa memahami hak dan kewajiban, dan bagaimana kita bisa mengenal dasar teoritis. Nah, jadi demikian para mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan. Nah, ini slide-slide ini mudah-mudahan nanti bisa membantu teman-teman mahasiswa, mahasiswi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan studi kasus yang akan kita jadikan UTS itu. Demikian saya akhiri saja kuliah tambahan ini, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, dan teman-teman selamat mengerjakan UTS dan semoga berhasil dan mendapatkan nilai yang terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.